Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sulaiman pada pertemuan kali ini. Selamat malam untuk kita semua, semoga bahagia ya. Nah, mana nih presentasinya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebutuhan perangkat lunak yang pertama. Isu utama yang diangkat sebagai pertimbangan dalam pengukuran kesuksesan sebuah perangkat lunak adalah apakah perangkat lunak yang dibuat mampu memenuhi semua kebutuhan penggunanya, yaitu tingkat kepuasan pengguna. Kalau dalam hal ini bahasa kerennya customer satisfaction ya. Maksudnya misalkan kita buat aplikasi itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan user atau yang berkaitan sama penggunaan perangkat lunak tersebut. Kan ada tuh orang yang bikin perangkat lunaknya canggih, keren segala macam, tapi sulit digunakan. Walaupun aplikasinya bagus, canggih segala macam, kalau si penggunanya sulit menggunakannya, kan artinya tidak bisa memaksimalkan penggunaan perangkat lunak yang dibuat. Seperti itu. Itu salah satu contohnya aja ya. Nah, proses rekayasa kebutuhan adalah aktivitas yang terstruktur untuk memelihara dokumen kebutuhan sistem ini menurut Heyer 1997. Tugas rekayasa pada umumnya adalah digambarkan sebagai penciptaan dari solusi keefektifan biaya untuk masalah kehidupan yang nyata dengan menerapkan pengetahuan keilmuan. Nah, terus ada pendapat lagi nih dari Nusseibeh tahun 2000, digambarkan sebagai tugas untuk mengetahui kegiatan pengembangan untuk masalah dunia nyata, sehingga ketepatan dan keefektifan biaya dari solusi dapat dianalisis. Ya, kalau bicara tentang ini pasti berkaitan dengan biaya ya. Tujuannya agar apa? Sama, efektif dan efisien. Itu yang bisa kita tangkap dari beberapa pendapat para ahli. Nah, dari sudut pandang pengembangan sistem perangkat lunak, ada dua aktivitas yang dikenal, yaitu rekayasa kebutuhan atau rekayasa perangkat lunak. Makanya jangan keliru ketika kita pakai model sesuatu dalam pengembangan perangkat lunak tuh ada namanya analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan user, analisa kebutuhan ini ada banyak. Mengapa rekayasa kebutuhan sangat diperlukan? Satu, klien kita atau customer tidak selalu mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai apa yang diperlukan. Betul, jadi makanya kan kalau kita lihat customer, soalnya kita jualan aja nih, kita jualan apa, ternyata masalahnya apa sih namanya, masalah customer tadi misalkan kesleo di bagian tangan nih. Nah, yang dia tahu kan kesleo bagian tangan sini aja, tapi dia nggak tahu ternyata di bagian sikutnya atau di sininya tuh ada yang luka yang sehingga menyebabkan nyerinya di bagian sini. Sama kayak kita buat perangkat lunak juga, customer maunya kayak gini tapi dia tuh nggak tahu ada pilihan lain yang seperti ini. Makanya kan kita harus tahu dulu apa yang diperlukan. Misalkan bergerak di bidang apa sih, penjualan, berarti kan kita harus menyiapkan set yang diperlukan dalam bagian penjualan untuk customer kita nanti. Kedua, kebutuhan yang diutarakan oleh klien tidak selalu sesuai dengan apa yang dimaksud. Nah, ada tuh kadang kliennya maunya kayak A, B, C, D. Tapi ternyata setelah kita analisis dari mulai proses bisnisnya segala macam, ternyata urutannya A, D, B, C gitu kan. Ada aja yang nggak sesuai. Ketiga, kebutuhan klien berubah-ubah sepanjang kegiatan pembangunan perangkat lunak. Makanya kan kita sangat diperlukan. Kalau ini yang ketiga ini tergantung model ya. Kalau kita pakai waterfall itu wajib di perancangan utama itu kita tahu semua kebutuhannya. Jadi sehingga waktu kita sudah berjalan, nggak ada lagi perubahan-perubahan kayak gini. Jadi kalau kliennya sering berubah-ubah, itu yang cocok itu pakai RAD mungkin ya, prototype masih bisa, spiral masih bisa. Tapi kalau untuk menggunakan waterfall dengan kebutuhan klien yang berubah-ubah itu kayaknya agak sulit. 7 tahapan fungsi rekayasa kebutuhan. 1. Inception, permulaan. Diawali dengan pembacaan negosiasi tentang proyek ya. Ini biasanya masuk bagian perencanaan. Ini biasanya diawali dengan mengidentifikasi dan penetapan stakeholder proyek terkait, mulai dari semua yang berkait lah ya untuk proyek tersebut.
tersebut biasanya diundang dalam satu rapat di FGD, itu forum group discussion. Nanti ada yang ngomong A, B, C, D segala macam kebutuhannya tuh bakal ditanya. Ada pengungkapkan elicitation, bahasa kecak pedang ini. Klien mengungkapkan kebutuhan, tidak mudah karena batasan sistem sering, belum, dan tidak jelas. Klien tidak paham apa yang dibutuhkan sehingga pengembang perlu mendefinisikan kebutuhan tersebut. Kebutuhan klien sering berubah-ubah. Elaboration, apa yang diungkapkan pada proses permulaan dan pengumpakan dijelaskan panjang lebar dan didefinisikan dengan jelas pada fungsi ini. Nah, fokus pada fungsi ini pada pemodelan fungsi fitur yang akan diangkat dan ada batasan-batasannya dalam perangkat lunak. Ini ada negosiasi, merupakan fungsi aktivitas negosiasi apa terjadi kepentingan merupakan fungsi aktivitas negosiasi apabila terjadi konflik kepentingan. Biasanya disebabkan perbedaan kebutuhan antar stakeholder. Misalnya kita mau bikin sistem aplikasi atau sistem informasi sekolah ini, kan itu nanti ada bagian BA TU-nya, bagian kemahasiswaannya, bagian pengajarannya. Mereka kan punya kebutuhan masing-masing nih. Untuk menyatukan mereka semua itu pasti berbeda-beda. Ada yang tidak setuju dengan kemahasiswaan karena dapat memberatkan tugas TU, misalnya seperti itu kurang lebih. Berikutnya spesifikasi, merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan pada aktivitas sebelumnya. Hal itu dapat berupa dokumen, grafik, matematika, prototipe atau apa yang bisa menjelaskan atau menggambarkan serta merepresentasikan hasil dari identifikasi kebutuhan yang sebelumnya itu. Makanya kan kalau orang-orang rapat itu mereka malas baca angka. Kemudian grafiknya bulan ini, tahun ini, laporan ini, naik, bagus berarti. Kalau grafiknya turun berarti ada yang harus diperbaiki. Validasi, menguji kualitas dari spesifikasi untuk memastikan kebutuhan yang dinyatakan dan dapat diterima. Agar nanti sepaham antara stakeholder maupun pengembangnya. Terakhir ini ada manajemen pengelolaan. Dilakukan dengan mengidentifikasi, mengontrol, dan mengikuti perkembangan kebutuhan perangkat lunak yang dikerjakan selama proyek dan perubahan-perubahan yang terjadi. Biasanya ada formulirnya ya. Aktivitas di dalam siklus hidup sistem. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Dalam siklus hidup sistem itu yang pertama jangan lupa, kita tuh harus mengidentifikasi stakeholder. Nah, saya ulangi lagi, stakeholder itu apa sih? Semua pihak yang terkait dalam pembangunan sistem. Nah, itu namanya stakeholder. Kedua, mendapatkan pemahaman kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Itu ada 10 ya. Bisa kita itu. Dari identifikasi stakeholder sampai melacak kebutuhan. Ini penjelasannya dari 10 tadi. Agak bagus. Enough. Aktivitas kebutuhan dalam siklus hidup sistem. Nah, ini ada contohnya nih. Jika persentase rata-rata investasi oleh industri itu 2-3% dari total biaya proyek. Nah, menurut NASA, pada siklus hidup penuhnya itu kebutuhan akan meningkat sampai dengan 80-200%. Sedangkan proyek yang menginvestasikan proses kebutuhan 8-14% dari total biaya proyek akan mengalami peningkatan proses kebutuhan sebesar 0-50%. Itu ya. Jadi makin besar investasinya pada proses kebutuhan, nanti proses kebutuhannya juga akan mengalami penurunan. Kalau dia 2-3% itu proses kebutuhannya meningkat tuh sampai 80-200%. Sedangkan kalau investasi proses kebutuhannya 8-12%, nanti peningkatan proses kebutuhannya menurun 0-50%. Contoh, SanDisk Group mengadakan sebuah studi industri. 15% dari proyek sama sekali gagal di tahun 2002 dan 51% lain sudah usang. Anggaran berlebihan ataupun anggaran kurang dengan kemampuan yang dikurangi. 45% dari 54% fitur yang digambarkan proyek. Nah, ini sebenarnya harus ada angka ya. Kalau kita bicara persentase kayak gini agak mana ya? Kurang dapat contoh pastinya.
kita skip aja itu karena apa ya, untuk analoginya susah kalau nggak ada angka yang pastinya, kita cuma berandai-andai dengan persentase itu. Ini udah biasa, sudah nggak perlu, saya rasa nggak perlu lagi lah. Ini cuma penjelasan dari itu aja. Nah, ini peran yang kadang kita susah gitu kan. Nah, pertama tuh ada project manager. Project manager ini dia yang mengapalai sebuah project ya. Dia tidak bertugas langsung, tapi dia itu memahami seluruh prosesnya. Makanya dia menjadi project manager karena dia bisa memanage semuanya ya. Mulai dari jadwal, programmer ABCD segala macam dia tuh bisa. Walaupun tidak jago, tidak paham, tapi dia tuh paham konsepnya. Project manager dalam hal meningkatkan kesuksesan nilai proyek hanya dipusatkan pada aktivitas harian dan tidak mampu untuk menunjuk dasar kebutuhan manusia jangka panjang. Nah, pekerjaan ini memerlukan penggabungan dari keahlian teknis sempurna, pengetahuan tentang domain. Nah, maksud project manager ini dia orang yang paham segalanya, tapi bukan dia expert di bidang itu. Misalkan project manajernya seorang programmer, enggak. Project manajernya itu paham tentang program, tapi tidak expert. Kalau bagian program ada tim program. Kalau bagian domain ada tim domain komunikasinya. Nah, dia yang apa sih namanya, koordinasikan semua itu. Saya rasa cukup sampai di situ ya untuk bagian ininya, biar biasa kalian baca. Jadi agar nanti apa sih namanya, eh, apa ada terjadi pembicaraan dua arah gitu kan. Jadi biar rame juga classroomnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jangan lupa bahagia.